Bapak, Ibu, Saudara, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dari GPDI Mahanaim Tegal, selamat mendengar. Puji Tuhan, haleluya, salam sejahtera dalam kasih Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua. Saat ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala pemeliharaan Tuhan sampai saat ini. Dan sekarang kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan bagi kami. Mari Allah Roh Kudus mengurapi kami semua, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan Kau mengurapi juga hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai renungan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saat ini Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya akan membawakan sebuah saat teduh, sebuah perenungan firman Tuhan yang berjudul Pribadi yang Berdaya Tahan. Betapa pentingnya saudara, kita sebagai orang-orang percaya memiliki daya tahan, memiliki kekuatan, memiliki ketahanan, sehingga kita bisa bertahan, sehingga kita tidak goyah, kita dapat berdiri tegak. Dan khususnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini menyangkut daya tahan iman kita. Ini menyangkut kerohanian kita saat ini. Di kondisi sekarang ini saudara, kita perlu memiliki, kita perlu sebagai pribadi yang berdaya tahan. Mengapa saudara kita harus memiliki daya tahan? Karena yang pertama, kita hidup di akhir zaman ini yang tentunya sangat banyak sekali tantangannya. Dan tantangan itu tidaklah ringan saudara. Tantangan itu sangat berat dan semakin hari semakin berat. Dan yang kedua yaitu Tuhan mau, Tuhan Yesus rindu agar kita itu tidak jatuh. Kita tetap berdiri teguh, kita tetap kuat di dalam Dia. Seperti apa yang tertulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 bagian A, dan ini merupakan sebuah nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang merupakan juga kerinduan Tuhan buat kita semua bagi orang-orang yang percaya. Dan firman Tuhan berbunyi demikian, 1 Korintus 15 ayat 58 bagian A. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Inilah yang boleh menjadi kerinduan Tuhan buat kita semua. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Dan alasan yang ketiga, mengapa kita harus berdaya tahan? Yaitu banyak peluang yang membuat pribadi kita tidak berdaya tahan. Banyak sekali kesempatan, banyak sekali peluang yang membuat kita tidak memiliki daya tahan, saudara. Tetapi marilah sekarang ini kita mau belajar dari pribadi Yusuf. Kita akan melihat di dalam Kejadian 39 ayat yang ke-10. Kejadian 39 ayat yang ke-10, firman Tuhan berbunyi demikian. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf,
Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, tentunya sudah mengerti kisah tentang Yusuf ini. Yusuf adalah salah satu anak dari Yakub dan Yusuf tidak disukai oleh kakak-kakaknya. Karena apa saudara? Karena Yakub lebih mencintai, lebih mengasihi Yusuf daripada yang lain. Sampai akhirnya Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya dan dia sebagai budak. Dan saat ini kalau di kisah ini, di ayat ini dia berada di Mesir di rumah Potifar. Yusuf disayang dan dipercaya oleh Potifar. Dia sangat dipercaya sekali. Selanjutnya, apa yang dialami Yusuf ketika di rumah Potifar? Yang pertama, kalau kita perhatikan di ayat ke-10 ini, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Perempuan itu adalah istri Potifar, saudara, yang tidak disebutkan di dalam Alkitab. Dan perempuan itu dari hari ke hari membujuk Yusuf. Yang pertama yaitu bujukan yang dilakukan oleh setiap hari. Dari hari ke hari bujukan dari istri Potifar itu disampaikan, ditujukan kepada Yusuf. Tentunya saudara, kalau kita memperhatikan sebuah bujukan itu tentu bujukan yang menarik. Tentu membuat perhatiannya itu bisa dialihkan. Dan orang kebanyakan itu kalau melakukan bujukan itu mungkin secara telaten bahasa Jawanya ya. Secara tekun bujukan itu disampaikan. Dan kebanyakan pasti akan gagal. Pasti banyak orang jatuh oleh sebuah bujukan. Saudara, yang namanya bujukan tentu, sekali lagi saya katakan, tentu menarik, punya nilai lebih ya saudara. Bujukan istri Potifar itu jelas membuat kenikmatan sesaat. Kenikmatan duniawi yang membawa kepada hawa nafsu kedagingan, membuat satu kebinasaan. Tetapi bagi Yusuf dia tidak mau saudara, dia menolak. Ya. Inilah yang boleh menjadi sikap dari Yusuf. Dalam menanggapi bujukan-bujukan istri Potifar itu. Bujukan itu setiap hari, dan selalu didengarkannya. Tetapi bagaimana sikap Yusuf selanjutnya? Yusuf tidak mendengarkan bujukan istri Potifar. Yusuf tidak mau mendengarkannya walaupun itu diucapkan setiap hari. Tetapi Yusuf tidak mau mendengarkan. Dia tidak ambil pusing saudara. Dan Yusuf tidak mau membuka telinganya untuk bujukan itu. Dengan kata lain, Yusuf menutup telinganya ketika istri Potifar membujuk, dia pasti tidak mau mendengarkan, menutup telinganya. Yusuf tidak memberi peluang, Yusuf tidak memberi kesempatan untuk bujukan itu. Dan Yusuf tidak mau meresponinya. Inilah satu sikap Yusuf saat itu. Dan kalau kita melihat di Kejadian 39 ayat 8, di situ dikatakan, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuanya itu dan seterusnya. Yang saya tekankan saudara, Yusuf menolak. Sekali lagi Yusuf menolak. Inilah satu ketegasan yang dilakukan oleh Yusuf. Dia menolak. Yusuf tentunya memiliki sebuah pertimbangan yang matang sebagai orang yang dipercaya oleh Potifar atas seluruh isi rumah Potifar. Tetapi
kalau kita melihat saudara, bagi dunia ini sebetulnya adalah kesempatan emas. Ya. Ini sebuah kesempatan yang sangat baik sekali. Apalagi Yusuf sebagai seorang yang muda, tentu seorang yang cakap, tentu seorang yang ganteng ya saudara. Ini merupakan kesempatan yang sangat bagus sekali. Tetapi kesempatan ini tidak digunakan oleh Yusuf. Karena Yusuf tahu bahwa ini adalah kesempatan yang merupakan kenikmatan sesaat yang membuat dia gagal. Yusuf tidak gunakan kesempatan ini. Kemudian kalau Yusuf tidak menggunakan kesempatan ini, apakah yang menjadi kunci dari Yusuf ini? Yang pertama tentu Yusuf tidak menyalahgunakan kepercayaannya. Yusuf tidak memberi kesempatan kepada iblis. Yusuf tidak menyalahgunakan kesempatan yang baik ini. Dan di dalam 1 Korintus 4 ayat yang kedua, Rasul Paulus mengingatkan 1 Korintus 4 ayat yang kedua, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Yang pertama adalah dapat dipercaya. Yusuf seorang yang dapat dipercaya. Dia tidak menyalahgunakan kepercayaan itu. Yusuf menjadi orang yang dapat dipercaya saat dilihat oleh Potifar maupun saat tidak dilihat oleh Potifar. Dan biarlah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita pun mau seperti Yusuf. Saat dilihat atau tidak dilihat, kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Amin saudaraku, puji Tuhan. Di zaman ini saudara, banyak kasus orang-orang yang menyalahgunakan kepercayaan. Tetapi bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus, jangan menyalahgunakan kepercayaan atau jangan menyalahgunakan kesempatan. Jadilah orang yang dapat dipercaya, sekecil apapun saudara yang dipercayakan bagi kita, biarlah kita mau lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan sebesar apapun yang dipercayakan, lakukan dengan penuh tanggung jawab dan tidak menyalahgunakan kesempatan. Dan selanjutnya yang kedua, yaitu Yusuf tidak mau mengkhianati Allah oleh sebab penyertaannya. Yusuf menjadi orang yang tidak mau mengkhianati Tuhan. Dia juga tidak mau mengkhianati tuannya, yaitu Potifar saat itu. Di Kejadian 39 ayat 2 sampai 6, di situ kita tidak akan membacanya, tetapi nanti saudara membacanya secara teliti. Ya, tetapi di ayat 2 saya bacakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Tuhan menyertai Yusuf saudara, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Penyertaan Allah yang sempurna inilah saudara, penyertaan yang sempurna yang dialami oleh Yusuf telah dia terima, dan Yusuf tidak mau mengkhianati Tuhan. Inilah satu sikap saudara, bagi kita orang yang percaya, janganlah saat kita menghadapi sebuah masalah, kemudian kita sampai mengkhianati Tuhan. Kita lari, kita jauh dari Tuhan. Tetapi ketika kita menghadapi masalah, biarlah kita mau lebih sungguh-sungguh, lebih dekat, lebih melekat kepada Tuhan. Dan Yusuf, saya bisa katakan dia memiliki zat antibodi yang dapat melawan virus dosa. Sekali lagi saya katakan bahwa Yusuf memiliki antibodi yang bisa melawan virus dosa. Sehingga dia dapat bertahan di negeri orang Mesir. Dia boleh menjadi berkat dan dia dapat berhasil di negeri Mesir.
Yusuf selalu memegang janji Tuhan. Inilah kuncinya saudara. Dia pegang mimpi yang sudah dialaminya, karena itu adalah mimpi yang daripada Tuhan. Dan kita sebagai orang yang percaya juga harus memegang firman Tuhan, memegang janji-janji dari Tuhan, dan Roh Allah yang menyertai kehidupan dari Yusuf. Kita juga perlu Roh Allah, yaitu Roh Kudus yang selalu menyertai kita, yang selalu menopang kita. Dan sebagai penutup saudara, imunitas iman yang dapat menolak virus dosa, inilah yang harus kita miliki sehingga kita menjadi pribadi yang berdaya tahan. Sekarang kita secara jasmani, kita perlu memiliki imunitas yang kuat. Kita perlu memiliki kekebalan yang kuat karena wabah corona ini. Sehingga kita dapat menolak virus corona itu, saudara. Tetapi jangan lupa, kita juga harus memiliki ketahanan untuk dapat menolak virus dosa. Karena di saat ini pun sangat banyak sekali dosa yang diberikan, yang disodorkan oleh iblis. Karena iblis begitu giat sekali di dalam pekerjaannya. Dan kita harus memiliki daya tahan untuk bisa menolak virus dosa itu, saudara. Kita bisa berdaya tahan, kita bisa dapat berdiri teguh, tidak goyah. Iman kita tetap kuat, saudara. Dalam kondisi seperti sekarang ini, biarlah imunitas iman kita dapat berdiri teguh, dapat kuat. Tetapi ada juga saudara, ketika kondisi seperti ini, imunitas kita juga bisa lemah. Tetapi biarlah kita mau tetap berpegang kepada Tuhan Yesus, kita tetap berpegang pada firman Tuhan, kita selalu merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu, serta kita minta kepada Tuhan agar Roh Kudus mengurapi kita, memenuhi kehidupan kita. Kita memiliki firman Tuhan, kita memiliki Roh Kudus yang bisa menopang kita. Biarlah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, kami boleh menjadi pribadi yang berdaya tahan, sehingga kami dapat berdiri teguh tetap di dalam Engkau ya Tuhan. Kami mau selalu berpengharapan kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami mau menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Allah Roh Kudus tetap mengurapi kami, tetap ada di dalam hidup kami, memimpin setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah firman-Mu itu boleh tertanam di dalam hati kami, boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami perlalaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.